Perkenalkan, nama saya Yulia Nika, biasanya dipanggil Kauye. Saya selaku pendiri Rumah Ceria Medan dan saat ini sebagai Kepala Sekolah Inklusi Rumah Ceria Medan. Rumah Ceria Medan berdiri pada tahun 2013, tepatnya bulan September. Waktu itu sih kegiatan kita itu masih pendampingan ya, jadi kita buat pendampingan karena memang RCM berdiri sebetulnya karena keprihatinan KUY melihat ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang ada di sekitar lingkungan KUY. Nah, tahun 2019 akhirnya kita memutuskan untuk membuka sekolah. Tujuannya sih kita pingin anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang lebih layak ya, yang lebih cocok untuk kebutuhan mereka. Selama pandemik, Rumah Ceria Medan sempat melakukan sekolah daring, anak-anak belajar dari rumah, tetapi kendala terbesar kita pada saat daring, anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak mendapatkan kemudahan ataupun sistem belajarnya tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya 3 bulan setelah tanggap darurat di kota Medan khususnya, kita memutuskan untuk kembali ke sekolah namun tetap dengan protokol COVID-19. Dan setiap anak datang dengan cara bergantian, tidak semuanya. Jadi hanya 2 kali dalam 1 minggu setiap anak berkesempatan untuk datang, untuk belajar, kemudian melakukan kegiatan dengan teman-teman yang lainnya. Setiap pagi biasanya sebelum masuk kita akan mengajak anak untuk mencuci tangan dahulu. Tak lupa juga anak-anak sudah dibekali dari rumah masker dan face shield. Face shield ini yang nantinya digunakan di sekolah setiap harinya. Itu kita juga punya program ketahanan pangan yang sebelum COVID kita menyebutnya dengan gardening, tetapi setelah COVID kita menggantinya dengan ketahanan pangan, di mana anak-anak biasa kita ajak untuk berkebun, menanam dan memanen hasil tanaman yang mereka tanam sebelumnya. Sekarang kita dirikan RCM yang paling terkendala sebetulnya adalah kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung program kita seperti kebutuhan untuk mendukung terapi, kebutuhan belajar, kemudian skill-skill yang kami miliki sebagai fasilitator dan relawan, bisa dibilang itu juga masih sangat terbatas secara keseluruhan. Kemudian juga alat pembelajaran, alat pendidikan gitu. Awalnya kan dulu KUY lebih banyak kepada anak-anak yang gangguan kognitif ataupun intelijensi ya, kita bilang seperti anak dengan autism ataupun gerahita. Semakin maju kemari ternyata kita menghadapi anak-anak ABK yang lain seperti anak-anak dengan gangguan pendengaran. Untuk pencapaian terbesar yang KUY rasakan dari mulai Rumah Ceria Medan berdiri sampai sekarang, pencapaian terbesarnya 1-2 tahun pertama kita berdiri, masyarakat di sini bisa dibilang hampir keseluruhan sudah menerima keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus. Tanggapan saya ini tentang Rumah Ceria Medan ini sangat baik buat saya dan mungkin juga buat yang lain-lain. Orang tua yang lainnya juga sama seperti saya, merasa sangat beruntung mengenal Rumah Ceria Medan ini. Untuk sekolah RCM ini, masyarakat lingkungan 2 sangat terbantu, terutama dari segi biaya ya, itu mereka tidak dipungut, alias istilahnya seperti gratis begitu saja, dan mereka ini bergerak untuk sosial, itu sangat dirasakan sekali untuk kehidupan masyarakat di lingkungan 2. Bantuan yang diterima masyarakat oleh RCM itu pembagian beras, sembako terutama ya, itu
itu dibagikan kepada warga, yang utama warga yang kurang mampu, yang kehidupannya itu masih di bawah rata-rata. Harapan KUY ke depannya, tepatnya 5 tahun lagi targetnya Rumah Ceria Medan tuh sudah punya ruangan yang lebih layak, ruangan sendiri. Buat anak-anak juga ketika di sini mereka semakin baik perkembangannya, semakin meningkat kemampuan berkomunikasi, terutama untuk anak-anak tuli, kemudian bisa mandiri, dan KUY berharap 5 tahun lagi mereka juga sudah punya life skill yang nyata ya dari program kita di sekolah ini.